Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi. Summa ila jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Summa khususun ila Imam Al-Qadhi Abdul Walid Muhammad bin Ahmad bin Rashid Al-Qurtubi Al-Andalusi, Syekh Muhammad Rashid Ibnu Rushd Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amin. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh mushola An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh secara bersama di mushola yang kita cintai ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama mengkaji sebuah kitab agar kita bisa lebih memahami perbedaan pendapat, karena ini kitabnya ada Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Jadi nanti di sini disampaikan perbedaan-perbedaan pendapat para ulama imam mazhab. Kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatur rabi'atu min tahdidil mahali. Utawi masalah yang keempat iku min tahdidil mahal, dari batas-batas tempat di mana kita harus membasuh, ya. Ittafaqal ulama'u, para ulama bersepakat ala anna ghuslal wajhi, sesungguhnya membasuh wajah bil jumlati secara global min faraidil wudu. Jadi ulama-ulama ini kebanyakan secara global bahwa membasuh
wajah adalah sebagian dari fardunya wudu. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, faghsilu wujuhakum, dan seterusnya. Dasarnya adalah faghsilu, firman Allah Ta'ala yang berbunyi faghsilu wujuhakum. Faghsilu maka basuhlah, maka usaplah, bukan usap, maka basuhlah, maka cucilah, wujuhakum, wajah-wajah kalian. Waktalafu, dan berbeda pendapat, minhu, tentang membasuh wajah ini, fi salasati mawadhi'a, dalam tiga tempat. Yang pertama fi ghuslil bayadi allati bainal ghidari wal udun. Yang pertama adalah membasuh putih-putihnya, maksudnya wajah orang-orang dulu itu putih, alladzi bainal ghidar wal udun, yakni antara tumbuh rambut ini sampai di sini apa namanya? Godek. Ya, godek. Wal udun, dan telinga. Ya. Jadi ada perbedaan antara godek ini termasuk wajah atau bukan. Nah, yang pertama itu pendapatnya cukup sampai godek atau sampai ke telinga. Ini pendapat yang pertama, karena ini ada perbedaan pendapat. Wa fi ghusli intadala min lihyati, yakni dalam membasuh ghusl ini yang turun min lihyah, dari jenggot. Wa fi tahlil lihyah, dan dalam nyela-nyelani, ya, nyela-nyelani apa? Ya, istilahnya air ini ya di sela-sela jenggot ini harus sampai gitu. Fal masyhur, maka pendapat yang paling masyhur, yang terkenal, min madhab Malik, dari madhabnya Imam Malik, anna laisal bayadu alladzi bainal ghidar wal udun minal wajhi, yang mengatakan pendapat Imam Malik itu sesungguhnya putih-putih yang tadi disampaikan antara udun, antara telinga dan godek, itu bukan dari wajah. Jadi yang disebut wajah menurut Imam Malik ini adalah cukup yang sampai ini aja, sampai godek. Jadi tidak harus telinga bagi orang yang memiliki godek. Tapi kebanyakan kan tidak seperti itu, apalagi orang Jawa yang godeknya yang jarang, yang bergodek. Jadi kalau kita memahami, ya ini kurang pas gitu ya. Wa qad qila fil manhati baina amrati wal muhtahi, fayakunu fil madhabi fi dzalika salah satu aqwal. Wa qad qila, dan sungguh dikatakan, fil madhabi, yang di dalam madhab, bainal amrodi, antara anak laki-laki, ya, orang ya anak laki-laki, wal multaqi, yang berjenggot, fayakunu fil madhabi, maka ada di dalam sebuah madhab dari salah satu akwal, ada tiga golongan pendapat, maksudnya salah satu akwal, ada tiga ucapan. Wa qala Abu Hanifah wa Syafi'i huwa minal wajhi. Yang pertama yang mengatakan Abu Hanifah. Abu Hanifah itu siapa? Ya, Imam Hanafi. Wa Syafi'i, dan Imam Syafi'i, huwa, yang mengatakan ghuslul wajhi tadi dari putih-putih sampai sampai telinga, itu termasuk wajah, ya. Jadi itu harus dibasah. Itu yang mengatakan demikian adalah Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Wa amma man istadala min al-lihyah fadhaba Malik ila wujubi imratil ma'i alaihi. Wa amma man, adapun orang yang memanjangkan min al-lihyah dari jenggotnya, fadhaba Malik, maka berpendapat sapa Imam Malik, ila wujubi imraril ma' alaih, yang mengatakan bahwa wajib untuk
mengulang-ulang air ya alaih atas hal tersebut, jadi biar sampai. Walam yujibhu, dan tidak mewajibkan siapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah wala Syafi'i, dan juga Imam Syafi'i fi ahadi qauliyah, ya qaulih maksudnya dalam sebuah dalil atau ucapan dari keduanya. Jadi tadi dikatakan bahwa tidak harus sampai kuping, karena cukup sampai di godek. Ada yang mengatakan gitu, tapi ada yang mengatakan harus sampai di kuping karena godek termasuk wajah. Wa sababu ikhtilafihim fi hataini al-mas'alataini wal khafa'u tanawuli ismal wajhi li hadainil mawdi'ain. Dan sebab perselisihan antara mereka dalam hal pendapat membasuh wajah ini ada dua hal. Fil mas'alatain, ada dua masalah. Wal khafa'u yang bersamaan, tanawuli yang sampai ya ismil wajih, nama wajah bihadainil mawi'ain. Jadi sampai dua tempat ini ya, ini karena perbedaan pendapat antara sampai telinga atau cukup sampai godek gitu aja. Maksud saya hal yatanawaluha aw la yatanawaluha, yakni air itu sampai tidak mencakup sampai di sini atau tidak, maksudnya sampai di telinga atau bukan. Yang jenggot juga demikian, sampai di jenggot ini cukup dilap seperti ini atau tidak. Wa amma tahlilulihnya fa madhabu Malik annahu laisa wajiban, yang tentang menyela-nyelani air ke jenggot tadi, Imam Malik mengatakan bahwa itu tidak wajib. Ya, tidak, menyela itu harus digosok-gosok gitu loh. Kalau Imam Malik mengatakan bukan wajib. Cukup seperti ini diusap. Wa bihi qala Abu Hanifah wa Syafi'i fil wudu', dan dengan ini Imam Abu Hanifah dan Syafi'i juga mengatakan tentang dalam hal wudu, maksudnya wajib atau bukan. Wa aujabahu Ibnu Abdul Hakam min ashabi Malik, dan mewajibkannya siapa? Ibnu Abdul Hakam min ashabi Malik, yakni Ibnu Abdul Hakam nama seorang, min ashabi Malik dari penganut Imam Malik, mewajibkan bahwa ini di sela-sela ini itu harus basah dengan air ya, orang yang berjenggot dan bergodek tadi. Wal aksaru ala anha ghairu sahihatin ma'a annal athar as-sihaha allati warada fiha sifatul wudu'ihi alaihi salatu wassalam. Wal aksaru, dan kebanyakan, ala anha atas membasuh tadi wajah, dari tentang tahlil lihyah, gosok jenggot tadi, hadisnya tidak, maksudnya tidak sahih, maksudnya hadis itu bukan hadis yang sahih. Allati warada fiha, yang tumekoh yang akan dalam sifat wudu ini alaihi salatu wassalam, yakni yang dalam sifat wudunya Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi yang menerangkan tentang menggosok-gosok jenggot tadi bukan hadis yang sahih. Mungkin periwayatnya kurang mutawatir sampai Rasulullah SAW. Tapi dalam hal ini ya orang berhati-hati, ya lebih baik kita digosok-gosok biar air sampai pada kulit. Kalau itu yang jenggotnya tipis kayak saya, tapi kalau yang tebal ya kesusahan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa fi syai'in minha at-tahlilu. Laisa ora ana fi syai'in
tidak ada dalam sesuatu minha dari gosok-gosok tadi tentang taklil itu menggosok-gosok air ke dalam sela-sela jenggot. Jadi dalam hal ini memang ada perbedaan antara air harus digosok-gosokkan di sela-sela jenggot atau cukup diusapkan ini kayak gitu. Sekarang kan musimnya orang pakai apa? Masker. Ya kalau pakai masker wudu harus dilepas, jangan dipakai karena ya biar kita membasuh muka ini ya sempurna. Kalau kita mungkin ditaruh di sini nanti nggak basah karena ada talinya itu. Terus kalau di sini takutnya ya yang punya jenggot ini masih terhalang oleh masker. Orang memakai masker kayak gini berwudu gitu. Jadi memang sekarang kan lagi musim pakai masker. Kalau berwudu maskernya dilepas, dicopot dulu, gitu. Biar anggota atau wajah yang kita basuh itu terkena air semua. Jadi jangan menyisakan biar wudhu kita sempurna. Nah, kalau wudhu kita sempurna, kalau kita sholat wudhunya tidak sempurna berarti kita tidak sempurna sholatnya karena wudhu termasuk syarat sahnya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatul khamisatu fit tahdidi. Masalah yang kelima tentang batas-batas. Ittafaqal ulamu anal ghuslayatin wa dhira'ain min furudil wudu'i. Telah bersepakat para ulama telah bersepakat anal ghuslayatin sesungguhnya membasuh kedua tangan wa dhira'aini dan lengan min furudil wudu dari fardunya wudu. Lengan kemana? Ini ya lengan ya tangan itu yang kita pegang ini yang bisa untuk megang dirok ini ya. Jadi membasuh yadain, membasuh tangan ya termasuk lengannya. Batasnya sampai gimana? Liqaulihi ta'ala dengan dasar firman Allah Ta'ala wa aydiyakum ilal marafiq dan kedua tanganmu ilal marafiq sampai siku ya. Ini ilal marafiq ini nanti ada perbedaan. Wahtalafu dan berbeda pendapat fi idkhalil marafiq fiha di dalam memasukkan marafiq siku ini ya. Ini termasuk di batasnya atau harus dibasuh. Ilal marafiq maksudnya begini, ketika ada orang mengatakan basuhlah tangan sampai siku. Nah, siku ini batasan akhir atau harus ikut dibasuh. Nah, di sini nanti ada perbedaan pendapat. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhahabal jumhur, maka bermadhab siapa ulama jumhur, ulama-ulama yang terkenal wa Malik dan Imam Malik, wa Syafi'i dan Imam Syafi'i, wa Abu Hanifah dan Imam Abu Hanifah ila wujubi idkhaliha, yakni kata-kata ila ini adalah wajib dimasukkan. Jadi maksudnya wajib untuk dibasuh juga siku, bukan hanya sekedar pembatas untuk membasuh, tapi wajib masuk dalam yang harus dibasuh. Kalau menurut ini pendapat jumhur dan ini sepakat semua, yakni para ulama jumhur, ulama yang terkenal, yakni Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Ya, ini sudah 3 ulama besar ini mengatakan bahwa membasuh sampai siku ini adalah wajib. Wadahaba dan berpendapat ba'du ahli dhahiri, siapa ulama-ulama ahli dhahiri wa ba'du mutaakhiri ashabi Malik wa Tabari, yakni sahabat-sahabat atau pengikut Imam Malik dan Tabari, Imam Tabari
ila annahu la yajibu idkhaluha fil qasri. Sesungguhnya tidak wajib membasuh siku ini, tidak wajib karena cukup sebagai batas. Ini menurut pendapat penganut atau penganut Imam Malik dan Imam Qabari. Ya. Kalau Imam Malik sendiri mengatakan bahwa itu wajib, tapi ada pengikutnya, ada muridnya yang mengatakan membasuh siku tidak wajib. Wasababu fi ikhtilafihim fi dzalikal ishtiraku alladzi fi harfi ila. Yang sebab perbedaan dalam perbedaan mereka di dalam ishtirak bersatunya alladzi fi harfi ila, yakni tentang memahami huruf ilal marofik, ya, kata-kata ila tadi. Ila itu bagaimana? Ini ada keterangannya. Wa fi ismil yadi fi kalamil arabi wa dzalika ana hafa ila marratin yadul fi kalamil arabi alal ghayati. Ya, ini mengatakan bahwa dalam isim yad, ya, kata tangan, fi kalamil arabi di dalam perkataan orang-orang Arab, dzalika ana harfa, sesungguhnya huruf ila kalau kita belajar bahasa itu termasuk kalimat huruf, ya, ada min, ila, itu fi, itu termasuk kalimat huruf. Dan di sini yang dibahas ada ila marrotin ya dulu fi kalamil arabi, yang menunjukkan di dalam perkataan orang Arab adalah alal ghayah, yakni ghayah itu pucuan. Ya udah sampai ini aja, tidak termasuk dibasuh. Yang pertama, wa maratan yaqulu bimakna ma'a. Yang lain, pendapat yang lain mengatakan bahwa ilah itu berarti ma'a. Ma'a itu bersama. Jadi yang pertama tadi mengatakan cukup sampai di sini, sampai pucukan siku. Terus yang kedua bimakna ma'a. Kalau ma'a itu berarti harus bersamaan juga dibasuh ma'a. Wal yadu aidan fi kalamil arabi tutlaqu ala salasati ma'anin alal kafi faqad, ya. Dan tangan, wal yadu, dan tangan aidan juga fi kalamil arabi di dalam perkataan orang Arab tutlaqu, ya, tutlaqu diangkat ala salasati ma'ani, atas 3 makna. Jadi tadi mengatakan 3 kata alal kafi, atas epek-epek, fakot, hanya epek-epek saja. Tangan itu yang dimaksud adalah epek-epek, ya, epek-epek. Tangan itu cukup epek-epek pertama. Wa al kafi wa dhira, yang mengatakan, ada juga yang mengatakan yang disebut tangan itu ya epek-epek dan dhira, lengan. Wa al kafi wal birai wal aludi, ya, ada yang mengatakan bahwa tangan, yang dimaksud tangan itu epek-epek, lengan, dan lengan atas. Lengan atas itu sini, nah, lengan atas. Jadi ada perbedaan penafsiran kata-kata yadu. Ya, yadu itu yang pertama tadi cukup epek-epek saja. Yang kedua menyangkut epek-epek dan lengan. Yang ketiga epek-epek, lengan, dan lengan atas. Ya, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi biar tidak salah tafsir, karena di sini dijelaskan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ja'ala ila bimakna ma'a, maka barang siapa yang menjadikan kata-kata ilah tadi bimakna ma'a, yang memiliki arti ma'a bersamaan, au fahima minal yadi majmu'a salasati a'dha au jaba dukhuliha bil ghasli, maka kalau mengatakan ilah itu bermakna ma'a, ma'a itu bersama juga,
itu ada 3 anggota yang wajib masuk dalam membasuh, ya. Ilal marofik maksudnya diartikan ma'a bersama juga, yakni yang mencakup 3, epek-epek, lengan dan lengan atas, ya, lengan atas, ya, sampai lengan atas. Waman fahima, dan barang siapa yang memahami minal ilal ghayah. Jadi kata-kata ilah bermakna ghayah, pucuan, minal yadi madunal marofik. Ada yang mengatakan bahwa ada yang memahami bahwa ilah itu cukup batasan, tidak termasuk yang harus dibasuh, gitu loh. Wa man lakuni al haddu indahu dahilan fil mahdudi lam yudkhilhuma fil ghusl. Kalau, ya, yang mengatakan tadi ini tidak, ya, tidak termasuk tangan, ya wis ora dimasukkan dalam membasuh. Ya, ini kan masuk wudu cukup epek-epek sampai di pergelangan ini saja, kayak gitu. Dan yang masyhur, yang terkenal tadi bahwa membasuh ini sampai anggota lengan bagian atas. Li'annahu idza taradada lafdul bainal ma'yainain ala sawa'i wajaba alla yusara ila ahadil ma'nayain illa bidalilin, ya. Jadi sesungguhnya, ya, telah berulang-ulang lafaz antara 2 makna yang artinya sama, ala sawa, itu wajib, ala yasara yang tidak meniadakan kepada batas mana tadi, illa bidalil kecuali dengan dalil atau dasar. Wa in kana ila fi kalamil arabi, dan jika ada ilah, ya, ilah, perlu diketahui bahwa kata ilah ini orang kadang ilah pakai tasdid, alif lam, alif tasdid tasdid. Terus ada alif lam seperti ya, alif bingkong itu artinya berbeda, ya, perlu diketahui. Kalau ilah itu kecuali, tapi kalau ilah ini ada 3 makna tadi, sampai atau dikatakan sama, maksudnya bermakna, maknanya makna. Jadi hati-hati. Contoh, asyhadu alla ilaha illallah, ya. Contoh ini contoh. Saya bersaksi tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Jadi tulisannya illallah, bacanya illallah karena di situ ada tasdid alif lam, alif ada tasdidnya di atas kayak huruf W itu. Tapi kalau bacanya asyhadu alla ilaha illallah, contoh asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan sampai Allah. Nah, ini kan beda makna. Nah, ini hati-hati. Karena kata-kata ilah sama-sama berbunyi ilah, yang satu pakai tasdid, yang satu tidak pakai tasdid. Nah, beda makna. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, kemarin tuh ada pertanyaan di jemaah saya, Pak, itu syahadat yang benar gimana? Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau Rasulullah, ya gitu. Ini saya jelaskan, mumpung saya menerangkan ini, ya. Kalau ada anna, asyhadu anna Muhammad, anna itu fungsinya adalah menasobkan, ya, menasobkan isimnya. Jadi kalau ada anna, asyhadu anna, yang benar adalah Muhammadar, ya, Muhammadar, bukan asyhadu anna Muhammadur, tapi Muhammadar.
Tapi kalau tidak ada anna, la ilaha illallah Muhammadur, kan tidak ada anna tadi. La ilaha illallah Muhammadur, yang benar Muhammadur bukan Muhammadar. Kalau ada la asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, kalau ada anna berarti Muhammadar. Kalau tidak ada anna berarti Muhammadur. Ya, paham ya? Ya, jadi sedikit-sedikit kita belajar biar tahu ya. Jadi ada kemajuan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man fahima min ilal ghayati wa minal yati ma dunal marafiq. Tadi sudah sampaikan. Wa kharraja Muslimun, dan telah mengeluarkan siapa Imam Muslim fi sahihihi, di dalam sahihnya, sahih maksudnya kitab sahih Muslim, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, annahu, sesungguhnya, ghaslal yadahu al-yumna, annahu, sesungguhnya Nabi, maksudnya gitu. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu ghaslal yadahu, membasuh tangannya, al-yumna, yang tangan, hatta asyra'a ala adudi, ya, membasuh tangan yang kanan sampai mengangkat fi adudi, di dalam anggota bagian sumal yusra, kemudian setelah kanan baru yang sumal yusra, kemudian yang kiri, kadalik, ya seperti sama, sampai mengangkat dalam hal ini sampai atas. Sumal ghusl rijlahu, setelah membasuh tangan kemudian membasuh rijlahu, kaki samparan, al-yumna, yang kanan, hatta asra'a fisaki, sampai asra'a, ngangkat fisak, sakun, apa ini, betis, ya. Rasulullah itu dalam membasuh tangan itu sampai ngangkat, sampai seperti ini. Kemudian setelah tangan kanan Rasulullah, kemudian tangan kiri. Setelah tangan kanan dengan kiri baru kaki. Kaki juga diangkat sampai betis. Ya, jangan kebalik-balik. Ada wajah, kemudian kaki, nah ini ada aturannya. Rasulullah ini sudah mencontohkan. Sumal ghuslal yusra, kemudian membasuh yang kiri, ya, sama, ya, sampai ngangkat juga. Sumaqala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau. Dan demikian itu saya melihat Rasulullah SAW berwudu. Ini yang mengatakan adalah Abi Hurairah. Kalau Abi Hurairah, sahabat Abi Hurairah itu hadisnya kan banyak sekali. Mungkin hidupnya itu dicurahkan bersama Rasulullah. Ya, selalu mendampingi Rasulullah itu. Karena apa? Banyak hadis an Abi Hurairah gitu kan. Ya, berarti kebersamaan Abi Hurairah dengan Rasulullah itu luar biasa. Maka ya tidak heran kalau sahabat-sahabat yang menyampaikan hadis ini orang yang dekat dengan Rasulullah. Sungguh luar biasa, banyak hadisnya yang mengatakan an Abi Hurairah itu. Berarti kehidupannya mungkin bahkan kecuali Rasulullah sedang tidur itu biasanya an Aisyah, dari Aisyah, ya. Kalau sahabat ya tidak mungkin melihat ketika Rasulullah sedang tidur gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa hujjatun liqaulihi, wa huwa hujjatun, dan hadis, ya, dia adalah hadis liqaulihi, dari ucapan Rasulullah SAW, min aujaba idkhalaha fil qasli, yang mewajibkan bahwa membasuh tangan sampai tadi batas-batasnya
itu dalam hal membasuh, maksudnya tangan ya sampai siku, bukan hanya sampai siku. Tapi ada yang berpendapat tadi sampai hanya siku saja, tapi ada yang mengatakan bahwa sampai lengan bagian atas. Demikian juga yang membasuh kaki tidak sampai mata kaki tapi sampai betis. Hadisnya tadi sudah jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'annahu idza taraddada lahu bainal Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ismul yadi adharu fi ma dunal alda minhu fi ma fawqal asar abyan. Fawqal aludi. Oh ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika yang demikian itu maksudnya yang membasuh tangan sampai siku, kemudian basuh kaki sampai betis tadi. Ini ismul yadi mengatakan isim tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, istilah tangan bukan sampai kaki tadi. Ini tadi kan penjelasan hadis sejarah. Jadi yang ini dibahas tentang basuh tangan. Adharu lebih jelas fima duna antara di bawah, ya bawah al-adudi anggota tubuh tadi ini minhu fima faqal adudi dari tangan atas. Jadi maksudnya bagaimana? Nabi sudah mencontohkan bahwa kalau wudu itu sampai kalau pakai baju ini ditarik ke atas. Kalau pakai celana panjang juga dilengkuk ke atas, ditarik sampai betis. Nah, ini seperti itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tadi, sesuai yang diriwayatkan, diceritakan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Faqalu man lam yudkhilha, maka pendapat malam yudkhilha, barang siapa yang tidak memasukkan, maksudnya tidak membasuh ini tadi min jihadil dilalati lahbiyati arja, maksudnya tidak memasukkan bahwa ini siku tadi tidak termasuk untuk bagian yang dibasuh min jihati dilalah dari arah dalil alasan al-lahbiyah yang sifatnya lahbi arja itu lebih kuat. Kalau hadisnya Rasulullah tadi mengatakan bahwa Rasulullah membasuh sampai ngangkat, ya kalau kaki ya sampai betis, kalau tangan sampai ini. Tapi kalau yang mengatakan lam yudkhilha, tidak memasukkan min jadi dilalah labiyah, itu hanya sekedar alasan lafaz. Wa qaula min adkhalaha min jihati hada asar abyan. Kalau ini ada ucapan, ada qaul itu perkataan, man adkhalaha, barang siapa yang memasukkan, ya masukkan anggota tadi yang harus dibasuh min jihati hada asar, dari dasar hadis ini abyanu, yang lebih jelas. Jadi lebih jelasnya itu termasuk. Jadi memang ada dua pendapat tadi. Ya monggo silakan. Kalau kita hati-hati juga pengennya kita hati-hati. Kita menurut imam siapa sudah cocok, sudah masuk, itu tidak termasuk harus dibasuh. Tapi ada imam madhab yang mengatakan kita wudu harus bersama sikunya. Itu sudah sah. Maksudnya dalam hal ini kehati-hatian, monggo. Tapi yang jelas kita ingin sholat kita juga sah. Sholat sah diawali dengan wudu yang sah. Wudu yang sah, cara membasuhnya juga yang benar sesuai dengan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Illa ayuh malah hadal asaru ala nasbi. Ya, ada yang mengatakan, yang menafsiri bahwa hadis tadi itu adalah sunnah. Sunnahnya membasuh tangan itu bersama dengan siku, ya, bukan hanya sekedar batas. Ada yang mengatakan seperti itu, ada yang menafsiri
seperti itu. Ada yang mengatakan yaitu ya membasuh kaki sampai betis itu hanya sunnah, natep itu sunnah. Wal mas'alatu muhtamilatu kama taro, ya, dan masalah yang memper seperti yang kalian lihat. Waqad qala qaumun, dan sungguh telah berkata siapa kaum, innal ghayata idza kanat min jinsi dzil ghayati dakhalat fihi wa illam takun min jinsi lam tadkhul fihi. Innal ghayata, sesungguhnya pucukan, idza kanat nalikane ana min jinsi dzil ghayati dakhalat fihi. Kalau itu termasuk contoh membasuh tangan, ya contoh ini kan goyah pucukannya mana? Ya kalau itu sudah disebut berarti termasuk yang harus dibasuh. Tapi kalau yang mengatakan itu bukan termasuk tangan, ya tidak termasuk bagian yang harus dibasuh, seperti itu. Ya, jadi tangan, kalau yang berpendapat bahwa tangan itu sampai di sini, kalau itu yang mengatakan itu ya harus dibasuh. Kalau tangan itu tidak termasuk siku, ya itu tidak dibasuh. Jadi penjelasan dari tadi yang kita bahas bahwa ada yang mengatakan imam ini, Imam Malik, Hanafi, itu tadi ada imam yang besar mengatakan bahwa membasuh tangan itu ilal marafiq, bermakna ma'a, sampai, ya tidak hanya sekedar batas tapi bersama. Gitu. Mungkin ada pertanyaan sebelum dilanjutkan. Oh iya, sampai sini dulu. Ya. Jadi intinya tadi membasuh, batas-batas membasuh tangan, ya, dan membasuh wajah. Ada yang mengatakan bahwa wajah itu sampai ke telinga. Ada ulama atau imam madhab yang mengatakan cukup hanya sampai gudik, gitu. Ada yang mengatakan bahwa membasuh ini cukup dirisang jenggot. Ada yang mengatakan harus lihyah ini harus ditahlil lihyah, harus digosok-gosok, harus sampai ke kulitnya. Begitu. Oke, mudah-mudahan kita semakin hari semakin paham dalam memahami, mengkaji kitab Bidayatul Mujtahid ini, karena ini memang kitab yang mengutarakan perbedaan pendapat. Ini begitu luar biasa Ibnu Rushd, ya, membahas hal-hal detail, ya, karena biar tidak terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama saling menyalahkan. Makanya di sini Imam Ibnu Rushd ini menyuguhkan, ini loh, nek kamu mau basuh wajah sampai sini dasarnya imam ini, kalau kamu mau ini dasarnya imam ini, ya. Ini detail sekali. Ibnu Rushd ini luar biasa, benar-benar bermanfaat bagi umat Islam dan bagi kita semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pekan depan kita diberi kekuatan, kesehatan, bisa kaji bersama-sama. Ya, sering saya sampaikan, mungkin ya kurang bermanfaat, tidak masalah. Yang jelas kita menjalankan kewajiban mencari ilmu. Nah, itu mencari ilmu adalah kewajiban dari ayunan sampai liang lahat. Itu long life education. Kalau kita mengambil ini bahwa mencari ilmu sesaat lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Itu aja. Wah, tadi malam nggak sempat sholat sunnah, ikut ngaji aja, duduk, dari ikut teh gitu, jajan, ya, sama dengan mendapatkan pahala sholat sunnah 1000 rakaat. Mungkin kita tutup dengan bacaan wal asri dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.